Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Manga One Piece minggu depan memanglah libur, jadi kita memiliki banyak waktu untuk mengulas hal-hal menarik tentang manga One Piece. Entah itu tentang fakta, info terbaru, ataupun tentang teori-teori liar yang bertebaran di dunia internet. Dan kali ini, kita akan membahas salah satu hal yang tidak kalah seru, yaitu tentang sosok para tangan kanan bajak laut hebat. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Raja Kegelapan Silver Rayleigh. Karakter pertama dimulai dari sosok seorang tangan kanan sang raja bajak laut Goldie Roger, yaitu si Pak Tua Rayleigh. Pak Tua ini berumur 78 tahun dan memiliki tinggi 188 cm. Ya, tingginya cukup tinggi sekali. Rayleigh ini merupakan mantan wakil kapten dan kru pertama dari bajak laut Goldie Roger. Dalam cerita One Piece, karakter Rayleigh ini diperkenalkan secara resmi pada arc Sabaody. Pada waktu itu, ia diperkenalkan sebagai seorang pelapis gelembung kapal. Sebagai tangan kanan bajak laut Goldie Roger, Rayleigh diketahui menguasai 3 jenis haki, dari mulai Busho Shokuhaki, Kenbun Shokuhaki, dan Hao Shokuhaki. Diketahui Rayleigh memiliki luka di matanya seperti Roro no Zoro. Namun bedanya, mata Rayleigh telah terbuka, tidak seperti Zoro yang masih tertutup. Haha. Pertarungan dari sosok Rayleigh ini tidak banyak. Yang pernah diperlihatkan adalah ketika ia dengan mudahnya mengimbangi serangan-serangan yang dilancarkan oleh Kizaru. Lalu, aksinya dalam menghancurkan borgol leher peledak dengan menggunakan Busho Shokuhaki tingkat lanjut. Dan yang terakhir adalah ketika ia pamer kebisaan dirinya bisa menangkis serangan burung Phoenix milik Marco. Marco si Phoenix. Karakter selanjutnya adalah orang nomor 2 di bajak laut Shirohige, yaitu Marco si Phoenix. Pada bajak laut Shirohige, Marco ini memiliki jabatan ketua divisi nomor 1. Pria berambut seperti nanas ini saat ini berumur 45 tahun. Ia adalah pemakan buah setan mythical Zoan model burung Phoenix. Buah setan ini dikatakan lebih langka dibandingkan dengan buah setan tipe Logia. Dan dengan kemampuan dan serta jabatannya itu, Marco memiliki harga buronan sebesar 1,374 miliar berry. Mengenai haki, Marco diketahui menguasai 2 jenis haki, yaitu Busho Shokuhaki dan Kenbun Shokuhaki. Marco telah bisa menggunakan haki sejak sebelum time skip. Karena dari itu, pada saat perang Marineford, ia berhasil menahan berbagai serangan dari ketiga Admiral Akainu, Aokiji, dan Kizaru. Dan pada arc Wano Kuni, Marco mendapatkan beberapa adegan aksi lagi, yaitu yang pertama adalah pertarungan Marco dengan Big Mom, yang mana pada saat itu terlihat Marco bisa memberikan serangan yang selevel dengan serangan Big Mom. Dan terlihat juga Marco bisa menahan 2 komandan bajak laut Kaido sekaligus. Katakuri. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Katakuri? Ia adalah orang nomor 2 dari bajak laut Big Mom, yaitu Charlotte Katakuri. Dan Katakuri menduduki jabatan sebagai komandan manis nomor 1 di bajak laut tersebut. Pria yang saat ini berusia 48 tahun ini memiliki harga buronan sebesar 1,057,000,000 berry. Katakuri ini merupakan pengguna buah setan tipe Paramecia spesial, yaitu Mochi Mochi no Mi. Dan kemampuan menggunakan buah setannya pun tidak sembarangan, yaitu Katakuri telah membangkitkan atau mengawakeningkan kemampuan buah setannya tersebut, yang mana menjadikan Katakuri bisa menggunakan kekuatan Paramecia Mochiannya bagaikan kekuatan bertipe Logia. Diketahui Katakuri menguasai 3 jenis haki, yaitu Busho Shokuhaki, Kenbun Shokuhaki, dan Hao Shokuhaki. Tidak hanya itu, kemampuan Kenbun Shokuhaki milik Katakuri bukan berada pada level biasa. Namun, ia bisa sampai melihat kejadian beberapa detik yang akan datang. Atau dengan kata lain, ia bisa sedikit melihat masa depan. Sangat disayangkan, Katakuri ini telah dikalahkan oleh Monkey D. Luffy karena dirinya terlalu jantan sampai harus melukai kakinya sendiri agar bisa memberikan kondisi pertempuran melawan Luffy dengan adil. Kalau tidak seperti itu, mungkin Luffy akan kalah.
Dan MC-nya atau main karakternya bisa saja digantikan dengan kategori. Haha. Selanjutnya adalah King the Wildfire. Karakter nomor 2 dalam bajak laut Kaido adalah King the Wildfire. Karakter yang saat ini berusia 47 tahun memiliki bounty senilai 1,39 miliar berry. Dan tinggi King ini mencapai 6,13 meter. King ini merupakan memakan buah setan tipe Zoan Purba model Pteranodon. Oh ya, King ini hanyalah julukan yang diberikan oleh Kaido sebagai tangan kanannya karena King kuat. Nama sebenarnya dari King adalah Albert. King merupakan salah satu ras makhluk yang hampir punah, yaitu ras Lunarian. Ia adalah satu-satunya makhluk yang tersisa. Ras Lunarian ini dulunya disebut sebagai dewa. Dari perkataan Shirohige, sepertinya Lunaria pernah tinggal di atas Red Line yang tepatnya disebut sebagai negeri para dewa. Dengan langkanya ras ini, bahkan pemerintah dunia sampai menawarkan akan memberikan 100 juta berry kepada siapa saja yang memberikan informasi mengenai keberadaan ras Lunarian ini. Ingat, hanya memberi informasi, tidak menangkap atau sebagainya. Dari segi pertarungan, sosok King sendiri menguasai Busho Shokuhaki dan Kenbun Shokuhaki. Masih belum terlihat apakah King bisa menggunakan Hao Shokuhaki atau tidak. Namun meskipun begitu, kekuatan tempur dan daya bertahan King merupakan hal yang sangat luar biasa. Dikarenakan ia adalah suku ras Lunarian yang bisa menciptakan kobaran api di punggungnya. Ia menjadi bisa menetralkan serangan ketika api di punggungnya menyala. Ben Beckman. Selanjutnya adalah anggota nomor 2 dari bajak laut Akagami no Sans, yaitu Ben Beckman. Karakter yang satu ini berusia 48 tahun dan memiliki tinggi 2,06 meter. Pernah dikatakan oleh Eiichiro Oda pada masa awal-awal One Piece dimulai bahwa Ben Beckman adalah orang yang memiliki IQ tertinggi saat itu. Senjata yang digunakan oleh Ben Beckman adalah senapan flintlock. Untuk saat ini kita memanglah masih belum pernah melihat Ben Beckman menggunakannya. Namun dengan senjata senapan ini saja, Ben Beckman sudah bisa mengancam Kizaru agar menghentikan serangannya pada perang Marineford. Oh ya, senjata ini juga pernah digunakan oleh Ben Beckman sebagai alat pukul pada saat melawan bandit gunung di East Blue. Shiryu. Untuk karakter selanjutnya ini memanglah dari bajak laut Kurohige. Namun dari data yang ada, komandan divisi nomor 1 bajak laut Kurohige adalah Jesus Barges. Namun kita sudah pernah melihat aksi Jesus Barges yang babak belur di hadapan Sabo. Jadi kita kali ini akan membahas karakter yang sepertinya adalah orang terkuat nomor 2 di bajak laut Kurohige, yaitu Shiryu. Ame no Shiryu atau Shiryu si Hujan merupakan mantan kepala sipir Impel Down yang bergabung dengan bajak laut Kurohige setelah diajak kabur dari penjara Impel Down. Shiryu sendiri dipenjara di Impel Down level 6 karena telah membunuh tahanan dengan seenaknya sendiri. Dalam bajak laut Kurohige, saat ini ia menjabat sebagai komandan nomor 2 di bajak laut tersebut. Untuk saat ini kita memanglah belum mendapatkan aksi lebih lanjut dari Shiryu ini. Namun sebagai pengguna teknik pedang, saat ini Shiryu adalah pengguna buah setan Suke Sukenomi, yang mana buah setan ini bisa membuat makannya menjadi transparan dan tak terlihat. Pendekar pedang dan tidak terlihat, sungguh kombinasi kekuatan yang sangat-sangat mengerikan. Jadi siapapun yang akan melawan Shiryu di masa depan, mereka harus bisa merasakan keberadaan sosok Shiryu. Karena Shiryu pastinya akan memanfaatkan kekuatan tidak terlihatnya itu semaksimal mungkin, seperti yang ia lakukan pada Gekko Moria. Baiklah, jadi mungkin itulah pembahasan mengenai beberapa sosok nomor 2 dalam beberapa bajak laut hebat. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.